Sementara itu pemirsa, KPK menyebut Silmi Karim dan para tersangka kasus pemerasan izin tinggal warga negara asing meraup 100 juta rupiah per minggu. Sementara total nilai korupsi selama 2022 hingga 2026 diduga mencapai 145,5 miliar rupiah. KPK mengungkap peran mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim dalam kasus dugaan pemerasan di lingkup Kemenkum IMIPAS. Silmi Karim diduga memeras dengan cara meminta jatah dari pengurusan izin tinggal WNA. Selama rentang waktu 2022 hingga 2026, Silmi dan para pihak di Kementerian IMIPAS diduga menerima uang secara langsung maupun dengan perantara sebesar 140,5 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian dibagikan setiap pekan sebesar 100 juta rupiah per orang termasuk Silmi. Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal IMIPAS, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Rabu malam penyidik KPK menggeledah rumah wamen IMIPAS Silmi Karim di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan saat pintu garasi terbuka. Tampak mobil silver 2 pintu dan 1 mobil berwarna hitam. KPK pun menyegel 2 mobil diduga milik Silmi Karim. Tak hanya itu, penyidik juga menyisir lantai 2 rumah mewah berlantai 3 tersebut. Dari Jakarta, tim liputan Aidis melaporkan. KPK juga menyebut Silmi Karim menyimpan uang dugaan hasil pemerasan di rekening cleaning service dan OB. KPK bekerjasama dengan PPATK menemukan 96 rekening untuk mengalirkan dana yang diduga hasil pemerasan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim sebanyak lebih dari 145 miliar rupiah. Sebagai rekening pengepul untuk menampung fee dari setiap pengurusan izin tinggal sementara yang bersumber antara dari penjamin, ijazah juga dari para biro jasa, atau sponsor yang mengurus proses dari warga negara asing tersebut. Ya. Kemudian ini juga mengkonfirmasi, ya, bahwa ada rekening-rekening yang tadi saya sebutkan di awal, yang 96 rekening itu yang sudah ditelusuri oleh pihak-pihak PPATK, itu. Ya, rekening-rekening ini ada yang nomini, jadi ada yang menggunakan cleaning service, ada yang menggunakan office boy, ada yang menggunakan keluarga, yaitu kerabat. Silmi Karim dan sejumlah pejabat di Kementerian IMIPAS diduga menerima uang hingga 145,5 miliar rupiah. Dan berikut dugaan korupsi mantan Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Silmi Karim CS menarik biaya ekstra dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing dengan memberlakukan pembayaran di setiap klik ada harganya. Ditjen Imigrasi atau Kementerian IMIPAS diduga menerima uang sebesar 145,5 miliar, baik secara langsung maupun perantara selama kurun waktu 2022 hingga 2026. KPK telah menyita sejumlah barang bukti senilai 17,5 miliar rupiah, terdiri dari 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo dalam rekening bank, rekening aset kripto, serta mata uang asing.
Pemirsa, Kejagung terus selidiki dugaan korupsi program MBG yang menjerat Dadan Hindayana dan ex-2 wakilnya di BGN. Kejagung juga menjelaskan kemungkinan akan ada tersangka baru. Kejaksaan Agung terus menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan ex-kepala BGN Dadan Hindayana CS. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung mengatakan pihaknya saat ini terus mengumpulkan barang bukti dengan melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Sampai saat ini masih ada melakukan penggeledahan, masih berlanjut di beberapa tempat. Tempatnya di mana nanti kita umumkan, belum bisa kita sampaikan sekarang, tapi masih dalam proses pengumpulan bukti-bukti, ya, pengumpulan bukti-bukti dengan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat, masih berlangsung sampai sekarang. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana bersama 2 wakilnya menjadi tersangka. Ketiganya diduga korupsi tata kelola program MBG di BGN dan kini telah ditahan. Kejagung menjelaskan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus korupsi BGN. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejagung mengungkap ketiga tersangka diduga penerima aliran dana miliaran rupiah, bukan per minggu, bukan per bulan, tapi per hari. Diungkap Kejaksaan Agung ada dugaan aliran dana miliaran rupiah per hari kepada yayasan-yayasan mitra program makan bergizi gratis yang terafiliasi dengan para petinggi Badan Gizi Nasional. Dugaan penerimaan dana miliaran rupiah per hari ini diduga diterima ex-petinggi BGN dari yayasan yang ditunjuk. Tak hanya itu, selain dugaan penyalahgunaan penunjukan yayasan mitra, Kejagung juga menemukan dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN. Temuan tersebut menjadi dasar Kejagung menetapkan ex-kepala BGN Dadan Hindayana, ex-wakil kepala BGN Sony Sanjaya, dan ex-wakil kepala BGN Lodewijk Pusung sebagai tersangka. Maka tim penyidik menetapkan saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Tidak Operasional Pemenuhan Gizi, dan saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Dengan kasus posisi singkatnya adalah sebagai berikut. Bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, pemerintah telah melaksanakan program MBG Makan Bergizi Gratis atau disingkat MBG yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional dalam bentuk pemberian makan bergizi secara gratis dengan tujuan pemenuhan angka kecukupan gizi atau AGG anak sekolah dengan total anggaran tahun 2025 sebesar 85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar 268 triliun yang bersumber dari APBN. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG, namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan